Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Asker Jaya TV. Sekarang kita akan mewawancarai seorang yang ahli dalam budaya Sunda untuk yang akan dipersembahkan untuk Asker Jaya TV. Siapa lagi? Dia adalah seorang peneliti kebudayaan Sunda, Ambu Laraswati. Saya suka tertukar-tukar terus antara Ambu Laraswati, Ambu Laraswati. Iya. Gitu ya. Oke, Ambu Sampurasun. Rampes Aduh, kumaha damang Ambu. Damang puji rahayu kersaning Gusti. Amin, amin, amin. Udah lama ya nggak ketemu ya? Udah lama. Udah lama ya? Iya. Ada 3-4 bulan, 5 bulan? 3 bulan ya. 3 bulanan ya. Oh, kita nggak ketemu udah 3 bulan. Oke, Ambu, begini. Sekarang ini kan katanya saya mendapatkan berita bahwa Ambu itu melakukan penelitian di Gunung Puntang. di Gunung Puntang itu. Apa sih yang sebenarnya yang didapatkan di Gunung Puntang itu? Ya. Kemarin itu kita tanggal 29.30 ya. Kita berangkat dari Garut 29 dan kebetulan ada rekan-rekan spiritual, budayawan dan para habaib juga kebetulan. Jadi Abah dibawa ke gunung juga? Iya. Mau Jadi, dia ke gunung? Bau ke gunung. Jadi kebetulan dari Bandung, dari Cianjur, dari Bogor, terus dari para sepuh-sepuh dari Pekidulan ya. Mereka dapat ilham sepertinya bahwa Ambu kita harus ke Gunung Puntang. Ada suatu hal yang harus kita eksplor, harus kita kunjungi dan kita tidak tahu nanti kita dapat pemahaman apa di sana. Oke, siap. Nah, kebetulan kita juga ada tim dari Bandung ya yang meliput juga. Nah, kita stay di situ di villa, salah satu villa punya sahabatnya Pasam, rekan Ambu. Nah, besok paginya kita langsung naik ke Gunung Puntang. Ke Gunung Puntang. Nah, karena sebentar. Itu di Gunung Puntang itu ada situs atau ada apa sih? Jadi gini, di situ ada gunung, di mana gunung itu berjejer tiga umpakan, dan di belakang gunung yang paling tertinggi itu ada curug, namanya Curug Siliwangi. Nah, jadi Curug Siliwangi ini adalah satu situs, satu petilasan sejarah para leluhur Sunda. Nah, terutama berpautan dengan sejarah Raja Sunda Prabu Siliwangi. Iya. Seperti itu. Jadi di Gunung Puntang itu sebelum berangkat memang kita sudah ada ilham bahwa ada raja Pamuntangan. Raja. Apa tuh raja itu? Jadi raja itu suatu bentuk tutur kata ya, di mana raja itu berunsur nasihat atau berunsur puji-pujian yang memang harus digemakan, dikidungkan gitu. Iya. Nah, karena Raja Kidung Pamuntangnya ini turun dan waktu itu kita memang eksplor alamnya dan memang kita punya semangat spiritnya untuk membacakan Raja ini di Gunung Puntang itu. Rajanya itu bagaimana coba bunyinya itu? Bisa nggak kalau seumpamanya raja itu sekarang dibunyikan oleh Ambu? Dikidungkan. Sampurasun. Amit ampun Kasang Hyang Agung Wisesa anu tes ngersakeun diri simkuring. Nada ampun ke para leluhur Sunda, para karuhun Sunda saalam buana. Sampurasun nyuhunkeun widina ngidungkeun Raja Pamuntang. Sampurasun. Nada ampun nun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Raga cali
sajadah eta ngaranna Cipanon Masuhan Demis Renghap napas asa ngap Dari mulai tonden nyawa rek lepas hate tagiwur rasana muntang pageuh kanu kawasa eling mangka eling manusia sakabehna mangga urang soson eling ka Gusti hiji Gusti pamuntangan manusia. Rahayu Sampurasun. jadi rajah ini itu ambu ini dapatkan dari ilham. Ya, ini dari spiritual ya. Dari spiritual. Dari Jadi spiritual. ambu bermimpi atau dapat ilham harus membaca seperti ini gitu. Bukan bermimpi. Jadi ada suatu kekuatan energi alam yang memang pada kondisi alam yang sedang dalam banyak bencana. Iya. Bangsa kita, tidak hanya bangsa kita tapi mungkin dunia ya, di belahan mana saja sekarang bencana banjir, gempa, gunung meletus. Nah, tiba-tiba setelah ambu sholat ada kata bahasa ulah muntang kesasaha. Pamuntangan sajatina nyaeta urang ka Gusti anu Maha Kawasa. Jadi mendeskripsikan seperti ini. Iya. Nah, ternyata ini tuh harus dibacakan di wilayah Gunung Puntang. Nah, mungkin ini tujuannya adalah untuk supaya kalau orang Sunda tuh surup semurup ya. Jadi ada energi yang nyambung gitu. Nah, ternyata setelah kita eksplor ke Gunung Puntang itu, kita ada perjalanan, kita berangkat jam 9 pagi, kita sampai di sana setengah 2. Setengah 2. Jadi perjalanan itu hampir 5 jam. Nah, ternyata dalam perjalanan itu kita ada semangat spiritual yang kita dapatkan, spirit yang kita dapatkan. Nah, medannya luar biasa. Kita melewati 3 gunung, melewati 3 lembah, melewati 3 sungai, dan baru di situ kita ketemu yang namanya situs atau petilasan Curug Siliwangi. Nah, dan sejarahnya Curug Siliwangi ini adalah tempat dilahirkannya kesiliwangian. Tempat dilahirnya kesiliwangian. Dan keajaiban Tuhan itu kita bisa lihat di sana, ternyata air yang ada di Curug Siliwangi itu turunnya itu dari bukit berbatu yang tingginya itu hampir sekitar 180 meter ya, 180 meter. Dan pada saat ambu ke sana ada kekuatan energi yang menyampaikan bahwa ini itu adalah ciri bentuknya dari air terjun yang paling atas itu dia berbentuk angka 1. Hanya 1 gitu, tidak ada aliran kemana-mana. Nah, itu melambangkan bahwa itulah ketuhanan, ketauhidan katunggalan. Nah, setelah itu dia membentuk lagi aliran kedua. Nah, di situ itu di sisi kehidupan itu ada siang, ada malam. Nah, ada ibu, ada bapak. Nah, yang ketiganya, nah ada di aliran yang ketiganya itu airnya itu tiga curug. Nah,
disitulah disampaikan bahwa kehidupan kita dalam perjalanan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu ada suatu sistem yang untuk membuat kita hidup di dunia ini ada dalam ketentraman, kedamaian, gemaripah, ngojenawi. Diibaratkan itu adalah anak-anak dari hasil perempuan dan laki-laki. Tetapi itu secara kemasyarakatannya. Tetapi secara berbangsa dan bernegaranya itu adalah sistem bagaimana kita membangun suatu ketatanegaraan. Nah, bahwa ketatanegaraan itu dalam konsep Sunda itu ada ratu, rama, resi. Resi, rama, ratu. Nah, ini adalah sistem yang dibangun oleh leluhur kita yang memiliki julukan Siliwangi, bahwa 3 poin ini itu menjadi rumus utama dalam menyusun kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, apakah Rajah ini sesuai nggak dengan yang Ambu temukan itu? Ya, Rajah ini karena nama gunung itu adalah Gunung Puntang. Gunung Puntang ya. Dan judul dari Rajah ini adalah Rajah Pamuntangan. Yang artinya pada saat kita berjalan menelusuri lembah, air, sungai itu ternyata kita di sana itu di hutan belantara. Tidak ada kehidupan, bukan lahan gunung yang dipergunakan untuk pertanian, perkebunan gitu, bukan, karena betul-betul hutan baladahan gitu. Yang memang di sana kita selama perjalanan itu tidak lain kita muntang ke Gusti. Muntang ke Gusti, dan Pamuntangan, Rajah Pamuntangan ini adalah suatu rajah yang isinya itu mengingatkan kepada kita manusia bahwa dalam kehidupan di alam dunia ini kita tidak boleh menyekutukan Tuhan, dan tetap Tuhan itu adalah sebagai pamuntangan kita manusia. Artinya antara raja dengan apa yang ditemukan di Gunung Pamuntang itu relevan lah. Relevan, ada sangat sinkronnya. Iya. Nah, ini saya ingin tahu itu situs Curug Siliwangi itu ditandai dengan apa di sana itu? Apakah hanya berupa curug saja atau ada prasasti atau apa? Kalau untuk prasasti tidak ada. Cuman waktu Ambu melakukan perjalanan itu adalah nilai spirit yang disampaikan oleh alam semesta. Nah, bahwa satu tadi bahwa kita yang disampaikan ke alam semesta itu melalui ilham, melalui intuisi, rasa. Melalui rasa. Melalui rasa bahwa perjalanan kamu itu melalui sungai, melalui lembah, terus kamu harus teterekelan, lumut, dan kamu harus pegangan akar. Nah, perjalanan hidup kamu itu sama seperti itu. Ada senang, ada susah. Nah, tetapi pada saat kamu berjalan di kesulitan, di kesusahan, di ketidaknyamanan, ya, susah payah, makanya di situ untuk kamu mencapai kebahagiaan harus melakukan susah payah dulu. Nah, jadi susah payah kamu ini nanti kamu akan mendapatkan obat, dan alam semesta itu akan memberikan kamu pengetahuan. Nah, jadi yang pengetahuan yang kemarin Ambu dapatkan itu adalah bahwa Rajah Pamuntang ini yang Ambu dapatkan ternyata sama. Oh, di sana itu kita memang tujuannya bukan ke menyembah gunungnya atau makhluk-makhluk yang lainnya, tapi kita itu diperkenalkan oleh alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi batu tangkal anu besar-besar gitu ya, batu, air yang mengalir, dan ajaibnya air di Gunung Puntang itu dia keluarnya dari batu, bukit berbatu, gunung batu gitu, yang keluar dengan bening sekali. Nah, satu yang secara spiritual yang Ambu dapatkan itu ada suatu pesannya begini. Kami menciptakan kehidupan awalnya adalah suci. Kamu lihat air ini turunnya di gunung batu. Secara logika batu itu susah untuk menyerap air. Tetapi katanya dengan kuasaku kun fayakun buat kami tidak sulit.
Dan air ini mengalir ke bawah untuk menghidupi banyak makhluk, baik tanaman, hewan. Tetapi kenapa setelah air ini sampai kepada manusia, kenapa yang kami menurunkan suci sampai ke manusia kenapa menjadi kotor? Itu pesan alam yang Ambu dapatkan. Nah di situ Ambu menangislah sejadi-jadinya. Ternyata Tuhan itu menurunkan kuasanya, menurunkan kehendaknya, menurunkan rahman rahimnya itu penuh dengan kesucian. Ya. Tapi Ambu itu kenapa intuisinya atau petunjuknya itu kok ke Gunung Puntang, nggak ke Gunung Guntur atau Gunung Cikuray gitu? Ya, karena kita sudah ada Raja Pamuntangan ini. Ya. Ada Raja Pamuntangan ini yang secara lengkah atau secara syariat ini harus dibacakan di wilayah Gunung Puntang supaya ada kesinkronan energi. Dan Gunung Puntang ini menyampaikan suatu pesan bahwa manusia ini harus segera eling. Makanya di sini ada eling mangka eling, dunia itu sudah tereh lekasan, sudah mau dunia itu sudah di akhir zaman, di ujung zaman gitu, di mana bencana dan bencana sosial, bencana alam itu sudah terjadi. Nah, salah satu jalan kamu, salah satu pegangan kamu dalam kondisi yang seperti ini adalah kamu harus tetap muntang ka Gusti anu Maha Kawasa. Itu. Nah, jadi Raja Pamuntangan ini adalah pengeling-eling untuk manusia itu segera kembali kepada jalan Tuhan, jalan yang lurus. Nah, terus energi apa yang didapatkan setelah Ambu membacakan Raja ini? Energi apa yang dapat dirasakan atau apakah ada dalam perubahan dalam diri Ambu gitu? Setelah membacakan Raja ini di Gunung Pamuntan? Sangat ada. Di situ secara pribadi Ambu, secara spiritual Ambu, bahwa dengan kondisi apapun saya tidak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Pamuntangan, satu itu. Keduanya, dengan perjalanan yang ekstrim, batu, licin dan segala macam dengan susah payah itu, kita itu menjalankannya pertama itu harus sabar dan ikhlas. Karena kalau kita pada saat itu berjalan tidak ada sabar dan ikhlas, mungkin kita sudah menyerah gitu. Karena perjalanannya yang ekstrim itu ya, karena 3 lembah, 3 gunung, 3 sungai dan sebagainya ya. Oke. Nah, terus apakah Raja Pamuntang ini bisa nggak diterapkan oleh orang lain? Seumpamanya orang lain membacakannya, apakah orang lain akan dapat energi atau tidak? Oh iya, boleh. Boleh saja. Boleh saja, siapapun yang ingin membacakan Raja Pamuntang ini boleh saja, karena ini syarat dengan pengeling-eling kepada manusia atau syarat peringatan kepada manusia gitu. Jadi kalau misalnya ada yang membaca atau ingin menyampaikan kidung ini, itu justru bagus, karena ini syaratnya adalah membawa kita pada dalam kondisi seperti ini kita itu harus tetap muntangnya ke Gusti anu Maha Kuasa. Ulah muntang ka anu lain-lain gitu. Lain daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, oke, jadi apa harapan Ambu kepada orang-orang di sekitar atau seluruh masyarakat dunia ya untuk bisa merasakan Raja Pamuntang ini? Apakah ada saran, ada himbauan atau apa gitu? Utamanya bagi siapapun masyarakat, baik yang dari wilayah Jawa Barat ataupun di luar dari Jawa Barat, bahkan yang ada di luar negara ya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, ya, apapun agamanya, kita tidak boleh membeda-bedakan, ataupun kita tidak boleh ego terhadap apa yang kita miliki dan apa yang sedang kita kerjakan. Tidak boleh ego terhadap agama kita,
ego terhadap kesuksesan kita gitu ya, ego terhadap apa yang kita miliki di dunia. Nah ternyata walaupun kita beda, walaupun baju kita beda, kulit kita beda, bahasa kita beda, wilayah kita beda, negara kita beda, tradisi kita beda, tapi kita harus satu yang utama, yaitu hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa lah. Itulah tempat pamuntangan kita. Terima kasih sekali Ambu, sangat menginspirasi sekali buat kita semua. Ini memang budaya itu memang harus dimengerti dan diresapi berdasarkan filosofi yang tinggi. Ya. Kalau tidak tinggi mungkin akan susah juga dimengertinya. Ya, jadi memang harus direnungkan dulu, terus definisikan. Karena ini kan masalah metafisika ya, ada masalah metafisika yang memang sangat tinggi sekali. Artur Anbu atas wawancaranya, dan masih ada yang perlu disampaikan atau tidak? Ya, intinya kepada kita semua manusia dengan zaman di akhir zaman ini, dengan banyaknya gejolak bencana, terutama sosial masyarakat dengan akhlak yang sudah berubah, banyak akhlak yang sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita kembali kepadanya, kembali kepada jalannya, baik agama manapun, suku apapun, karena satu, di dalam diri kita itu ada ruh Tuhan. Dan kita, baik manusia, makhluk lainnya, dari golongan apa saja, itu di situ ada ruh Tuhan. Nah, jadi kita kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Kita asal dari Tuhan, kita pun akan kembali ke Tuhan. Nah, makanya di sini kita ada Raja Pamuntang. Siapa yang patut menjadi pamuntangan kita sebagai hamba Tuhan dan makhluk Tuhan, yaitu adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu aja, Sampurasun. Oke, hatur nuhun Ambu. Terima kasih pemirsa Asgar Jaya TV. Itulah penemuan yang didapatkan oleh Ambu Laraswati di Gunung Pamuntang, di mana dia mendapatkan raja yang namanya dengan Raja Pamuntang. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya Asgar Jaya TV ini tetap jaya dan tetap terus-terusan. Asgar Jaya tetap jaya, jaya di Buana. Sampurasun.